Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan teman-teman mudah-mudahan teman-teman selalu semakin hadir, semakin bangkit, semakin tambah semangat, semakin tambah bahagia, dan semakin sembuh, semakin sehat sampai pulih total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu doa saya buat kalian teman-teman, untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya pribadi, yaitu dengan Bang Andi. Tentunya saja di channel YouTube Kang Sunali teman-teman. Mohon maaf, beribu-ribu maaf teman-teman, kami ini jarang bikin video karena posisi bukan hanya sibuk saja, memang lagi ada kendala juga di handphonenya. Ya, singkat saja teman-teman ya. Kami membuka tema untuk seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu buat kalian semua ya. Dengan berjudul begini teman-teman ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu tujuan utama buat kalian semua. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apa teman-teman? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu targetan visi misi orang-orang yang penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, agar kita bisa pergi daripada zona anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah, baik teman-teman, sebelum kenapa kami ini bikin tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat itu memang begini teman-teman, banyak metode-metodenya yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan. Itu pun juga dengan konsisten. Semakin kita pulih lebih cepat, otomatis bangkitnya lebih kuat teman-teman. Nah, itu didorong dengan semangat yang sangat tinggi. Jangan mudah down teman-teman. Nah, lalu bagaimana kan caranya? Ikuti dan simak videonya sampai habis, tonton sampai habis, jangan di skip-skip, agar kalian bisa paham, agar kalian bisa mengerti. Nah, cara mengatasinya ketika kalian ingin belajar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat daripada zona anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Baik yang baru bergabung teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi teman-teman, subscribe itu sangat penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video saya untuk kalian semua, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe terlebih dahulu, dan belum follow di IG-nya saya Kang Sunandi, Instagram saya, dan juga di Facebook-nya saya, dikasih follow juga teman-teman, agar channel ini berkembang dengan baik teman-teman. Baik teman-teman ya, kita langsung bahas saja teman-teman. Sekali lagi di sini saya membahas tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder. Sekali lagi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat, apalagi dokter, bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah alami. Dan saya di sini berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder itu sebagai mantan penderita ataupun sebagai penyintas yang dulunya sama seperti kalian. Hanya saja kami 2019 sampai saat ini kami sudah sembuh total. Dengan cara apa? Dengan metode-metodenya, termasuk saya akan membagikan, mengedukasi video-video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder buat kalian, tentang pengalaman-pengalaman saya dulu teman-teman. Nah, kembali kepada tema teman-teman ya, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Teman-teman, untuk mengambil tema ini ya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuatnya, itu satu dulu kita ambil, pulihnya lebih cepat. Loh kok bisa Kang? Bisa. Saya dulu betapa betapa bodohnya saya. Selama sekian tahun, 3 tahun lebih teman-teman ya, saya bodoh itu, ngerasa paling bodoh. Kenapa? Karena saya itu dulu hanya bisa meratapi, hanya bisa gundah gulana, hanya bisa rasakan sensasi, hanya saja pada waktu itu hanya bisa menyamak-nyamakan sensasi, dan tidak ada niat untuk bangkit. Perasaan dan pikiran itu mau besar banget untuk sembuh itu, pengen banget untuk sembuh itu. Tapi teman-teman, di situ saya sama sekali nggak ada pergerakan untuk dikatakan mencari wasilah, mencari sabab ikhtiarnya. Seperti apa? Alhamdulillah teman-teman, saya bisa sembuh total itu tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu anxiety disorder itu nggak ada obatnya. Sekalipun kalian datang kepada dokter psikiater, itu hanya diberikan obat penenang teman-teman, dan itu bukan solusi. Itu hanya alat bantu saja buat kalian teman-teman. Nah, kalau ya toh nyatanya kalian bisa bisa mengatasi sendiri, bisa bangun untuk sendiri, kenapa tidak? Dan dulu saya itu benar-benar sampai 3 tahun kurang lebihnya, dan yang parah-parahnya itu 2 tahun, hanya
Selama 2 tahun tersebut teman-teman, kami ini, saya pribadi teman-teman ya, itu hanya yang bisa saya lakukan itu hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar, itu saja. Kenapa? Karena setiap harinya itu, bukan setiap hari, setiap waktunya, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatis disorder ataupun hipokondria ataupun hipokondriasi, itu selalu dikatakan, setiap harinya itu selalu dikatakan punya rasa takut, khawatir, cemas, was-was, gundah gulana, pokoknya selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, selalu yang dihantui dengan perasaan-perasaan yang tidak enak. Itu yang dulu yang saya rasakan teman-teman. Nah, kami mengedukasi agar kalian bisa termotivasi, agar kalian bisa tersugesti. Kenapa? Saya aja sembuh yang parah begini bisa sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Begitupun teman-teman, masa teman-teman nggak bisa yang jauh lebih ringan daripada saya, teman-teman. Jadi kalian itu benar-benar sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Nah, untuk itu kami bikin tema buat kalian, sembuh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang pertama, teman-teman, sembuh lebih cepat. Kenapa? Sembuh lebih cepat itu karena dulu saya itu, teman-teman ya, sekian tahun sampai 3 tahunnya. Kenapa saya lama sampai sekian tahunnya? Karena saya bodoh. Karena pada waktu saya nggak bisa keluar daripada zona anxiety disorder. Kenapa? Karena kami nggak tahu caranya pulih lebih cepat itu seperti apa. Bukan ketergantungan pakai obat apalagi herbal yang nggak jelas, teman-teman. Jadi pulih lebih cepat yang pertama, menanamkan daya semangat kita agar kita itu benar-benar mau untuk sembuh, teman-teman. Nah, perlakukan diri kalian seperti orang normal. Jangan kejar sembuhnya, kejar bagaimana caranya kalian itu normal. Loh, kok bisa begitu? Iya. Nah, langkah yang pertama itu memperlakukan diri kita seperti orang normal. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi perlakukanlah diri kalian seperti orang normal, layaknya orang normal. Kamu pergi tanpa harus mikir, ya kan? Kamu mandi tanpa harus mikir. Terus juga kamu bisa bisa bersosialisasi tanpa harus mikir terhadap sensasi, khawatir, kumat dan sebagainya. Nah, khususnya untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety, psikosomatis disorder itu nggak perlu khawatir, gitu. Maafin muskilah nggak jadi masalah, gitu. No problem, bahasanya begini teman-teman ya. Kenapa? Perlakukan diri kalian perlakukan diri kalian seperti hidup orang-orang normal, seperti orang normal. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Loh, kenapa? Iya, itu pertama karena untuk melawan, mematahkan agar kita bisa semangat, teman-teman. Dan kamu jangan sekali-kali kamu ngikutin rasa takut. Jangan pernah sekali-kali kamu ngikutin rasa khawatir. Jangan pernah kamu sekali-kali mengikutin rasa cemas. Jangan pernah kamu sekali-kali mengikutin rasa was-was. Karena kamu semakin diikutin rasa takut, khawatir, cemas, was-wasnya, gundah gulanya kamu ikutin, kamu hayatin, saya jaminan 2-5 tahun kamu nggak akan bisa bangkit daripada zona anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, hanya perlu satu kata untuk melawannya, pergi daripada zona anxiety psikosomatis disorder. Lo kenapa? Kamu harus bisa melawan dan harus bisa pandai-pandai. Makanya saya bikin tema bangkit lebih sembuh lebih cepat, teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, yang pertama adalah pulih lebih cepat. Kenapa? Yang pertama semangat. Yang keduanya, terapkan metode-metode dari mentor-mentor, orang-orang yang sudah lulus, bener-bener dia real murni, dia sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Kalian bisa menerapkan metode-metode itu, bisa dijalankan, dan itu sangat mudah buat kalian, ya. Nggak perlu mahal, gratis. Itu tergantung kalian. Jikalau ia mau, karena saya, teman-teman, bukan apa-apa, tidak jaminan. Sebanyak apapun kalau punya duit, sebanyak apapun kalian punya uang, sebanyak apapun kamu punya harta, ya, untuk melawan zona anxiety psikosomatis disorder itu kamu bakalan habis, percaya deh. Karena banyak puluhan dan ratusan teman-teman kita nih udah habis sekian, bahkan sampai ada yang dikatakan, mohon maaf, ratusan ribu, ratusan juta, teman-teman. Ratusan juta sangat itu bukan uang sedikit buat mereka, bahkan sampai mereka tidak percaya dengan rumah sakit dan dokter Indonesia. Mereka harus berobat di Singapura, Malaysia, Singapura. Kenapa? Karena ketidakpercayaannya. Merasa dirinya itu mengatakan, ya, gue ini ada penyakit yang tidak terdeteksi. Itu perasaannya orang-orang yang terkena anxiety disorder. Kalian, teman-teman, wajib percaya sama dokter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Makanya teman-teman ya, kalau kita memang tidak tahu, tanyakan kepada ahlinya. Itu jauh lebih baik kalau kalian bertanya kepada bukan ahlinya. Siap tunggu kehancurannya, teman-teman. Jadi untuk kalian, untuk pada penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psikosomatis disorder, itu semangat, teman-teman. Yang kedua yaitu adalah pulih lebih cepat, yaitu dalam artikan kalian harus bisa menanamkan
metode-metode seperti diprogram. Setiap harinya kalian perlu memprogram. Seperti itu programnya begini teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, kalian harus tidur lebih awal. Kenapa? Agar kalian bisa bangun pagi itu lebih maksimal, tidurnya maksimal sehingga bangun pagi itu juga rasa kayak enak teman-teman. Jadi seger banget. Jadi ketika kita mandi saat bangun tidur, bangun sebelum subuh ataupun subuh teman-teman, kita mandi diusahakan kalau bisa pakai air dingin, diusahakan kalau bisa pakai air dingin karena itu bagus teman-teman untuk membantu kecerdasan, mengembalikan daya ingat kita juga. Jadi memang perlu itu teman-teman. Nah, satu kita bangun pagi, ada sholat subuh. Nah, selesai terserah teman-teman mau sarapan silakan ya kan, mau nggak sarapan setelah olahraga nggak jadi masalah, kalian sarapan. Kalau saya dulu saya sarapan, setelah sarapan saya pemanasan baru lakukan saya beraktivitas, yaitu dengan cara berolahraga. Kalian nggak perlu capek-capek untuk olahraganya, hanya jalan kaki aja, agak sedikit cepat, kalau nggak lari-lari kecil. Diusahakan jalan kakinya untuk orang yang awal pertama bolehlah 4.000 langkah ya kan, sekitar setengah jam itu nggak apa-apa. 4.000 langkah target, kalau nggak 3.500. syukur kalian bisa menargetkan yaitu dalam langkahnya 7.000 langkah, syukur sampai 10.000 langkah. Itu lakukan setiap hari karena itu bisa mengembalikan hormon bahagia dan bisa menetralkan hormon kortisol teman-teman. Karena orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu rata-rata mereka itu hormon kortisolnya itu selalu berlebih, selalu berantakan. Dan hormon bahagia tersebut nggak ada sama sekali. Makanya orang-orang yang untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu mereka itu nggak bisa bahagia. Jangankan ceria teman-teman, untuk bahagia aja nggak bisa. Walaupun kita sedang kumpul bersama teman-teman ya, saudara lagi bahagia, lagi sedang-sedangnya, kita itu nggak bisa ketawa-ketawa seolah-olah dia udah hatinya dan pikirannya udah menjadi satu, gundah gulana. Yang dipikirin apa? Yang dipikirin satu penyakit, seolah-olah hidupnya udah nggak ada artinya lagi, seolah-olah seperti hidupnya nggak lama lagi. Jangan-jangan gue terakhir nih, jangan-jangan saya terakhir. Selalu seperti itu aja. Itu yang ada di pikiran bagi orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Nah, untuk kalian tersebut teman-temannya, tanamkan metode-metode di program. Jadi bangun tidur seperti bangun tidur pagi itu awal pertama kalian harus bisa lebih awal tidurnya, jam 10 kamu harus bisa tidur istirahat. Bisa nggak bisa diprogram, nanti juga akan terbiasa teman. Orang bisa itu akan terbiasa. Setelah itu teman-teman, kalian bangun pagi kalian diusahakan mandi ya. Kalau untuk pertama nggak langsung pakai air dingin, pakai air hangat ya, tapi jangan terlalu hangat, agak sedikit dingin teman-teman, biar nggak terlalu dingin juga. Nah, satu di situ. Terus juga kita olahraga seperti biasa. Setelah pulang olahraga terserah mau sarapan juga, sarapan boleh, nggak ada masalah, mafi muskilah. Setelah sarapan dan sebagainya kamu mandi, keringat kamu mandi, lalu kamu salin dengan yang gagah, yang ganteng, yang cantik, yang oke. Kamu cari teman, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi. Tujuannya untuk mengalihkan sensasi. Tujuannya kalian bagaimana caranya setiap hari di program, jangan sampai kalian itu menyendiri, apalagi sampai takutnya meratapi, gundah gulana. Itu yang dikhawatirkan karena musuh-musuh orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder, mereka itu musuh yang paling berat itu ada di saat sendiri. Kenapa? Itu pikirannya seolah-olah lagi reoni, sensasinya pasti reoni karena orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety ya, psychosomatic disorder ya teman-teman ya. Kalau lagi sendiri walaupun tidak ada sensasi, kalian yang belum sembuh total itu seolah-olah sensasi ditunggu, walaupun hari ini kalian itu nggak punya sensasi ya, nggak ada sensasi, tapi seolah-olah ditunggu karena itu sesuatu yang habit. Habit itu dikatakan pikirannya selalu diulang-ulang. Wah, jangan-jangan gua mau kumat nih. Biasanya ini rawan-rawan yang jam-jam horor itu teman-teman ya, seperti kayak jam 5, jam 6 sore, terus mau menjelang mau tidur malam, di saat yang kedua dan yang ketiganya di saat bangun tidur itu biasanya sensasi reoni itu berjibun. Nah itu teman-teman, tapi kalian jam-jam sensasi itu jangan ditunggu, itu sesuatu yang di habit yang selalu diulang-ulang. Udah abaikan saja. Intinya begini teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder itu ya, tidak akan membuat kamu mati, tidak bakalan membuat kamu itu untuk gila, nggak bakal membuat kamu stroke apalagi pingsan. Tenang, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir teman-teman. Kalian itu dalam keadaan aman dan ini bukan penyakit. Dan sekalipun juga teman-teman ya,
Untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman ya. Ketika sensasi itu muncul, tolong teman-teman jangan dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini sedikit pun tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kalian itu aman, kalian itu baik-baik saja, tidak ada hubungannya dengan penyakit, teman-teman. Tidak ada. Sensasi yang timbul, yang kalian rasakan itu normal, bentuk respon tubuh yang kalian rasakan, berarti respon tubuh kalian itu normal. Jadi kalian gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu was-was. Dan jangan pernah, dan penyakit orang anxiety, kebiasaan buruknya ketika sensasi muncul pasti selalu dikait-kaitkan dua perkara. Yang pertama, perkaranya dia takut penyakit berat. Yang keduanya, ujung-ujungnya dia takut mati. Dia seolah-olah jangan-jangan gue terakhir mati nih, jangan-jangan gue mati nih, jangan-jangan wah. Selalu berpikir seperti itu. Tenang teman-teman, sensasi apapun yang kalian rasakan jangan pernah dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini gak ada hubungannya. Itu walaupun sensasi itu dulu pengalaman saya, sensasi itu timbul ya otak saya udah black out, sudah nggak bisa mikir, teman-teman. Itu teman-teman ya, kurang ngajarnya anxiety gitu kan. Karena tujuannya anxiety, bagaimana caranya mereka itu sensasi anxiety ini mengecohkan, mengganggu pikiran kita lagi enak-enak. Tetap aja otak amigdala itu selalu memberikan sinyal yang tidak baik, teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, maka tanamkan yang pertama ya, karena temanya hanya dua, jadi dua penjelasan, yaitu pulih lebih cepat dan menerapkan metode-metodenya, bangkit lebih kuat. Tapi kalau kalian sudah menerapkan metode-metodenya, saya jamin teman-teman, 1 bulan kalau kalian diterapkan, kalian bisa mengalahkan mental gadungan, bisa mengalahkan mental kalengan, bisa mengalahkan mental bocing, teman-teman. Itu teman-teman, kenapa? Saya yang segini parahnya aja bisa sembuh, teman-teman. Apalagi kalian yang jauh di bawah saya. Saya itu menderita benar-benar parah. Ya, udah mohon maaf, dispepsia fungsional yang sudah parah, mah yang akut dari 2009, 2008, 2009 saya udah parah banget mempunyai mah akut, karena pada waktu itu belum punya anxiety, ya kan, mah yang akut, terus lagi gastritis, lambung luka, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, dan hipokondria, radang juga, dan saya udah infeksi radang. Saya itu udah parah teman-teman, tapi saya bisa sembuh total, melewati dengan seiring berjalannya waktu. Saya menerapkan 3 bulan metodenya, itu semacam 3 bulan juga, termasuknya bodoh, termasuknya alias the dog termasuk telat, teman-teman. Ternyata saya mengasah mental perlu proses, itu 1 bulan, melawan suara ambulans yang dulu saya nggak berani, sekarang jadi berani. 1 bulan teman-teman, saya sholat Jumat berjamaah, terus saya bisa pergi ke kerumunan orang banyak, keramaian dimanapun, sehingga saya pergi ke hutan jauh dari rumah sakit, jauh dari rumah. Kami bisa dalam tempo 1 bulan, dan itu pun tanpa obat, tanpa herbal, dan saya sembuh itu murni alami, tidak lewat dengan obat maupun herbal. Itu teman-teman. Jadi asal kalian tahu, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, bila mana kalian itu bisa bisa pulih lebih cepat ya, diterapkan dengan metode-metodenya. Kalau sudah jelas yang pertama tema yang pulih lebih cepat, yaitu kalian sudah diterapkan metode-metodenya dengan konsisten 1 bulan, itu juga termasuknya telat teman-teman ya, itu baru bisa bangkit lebih kuat lagi teman-teman. Karena buat kalian, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, memang itu teman-teman tujuannya, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tanamkan semangatnya buat diri kalian, dan kalian harus bangkit. Mau sampai kapan bro, gitu ya, bukan apa-apa, brother sister ya. Gini teman-teman ya, kalian itu jangan pernah ketika sensasi muncul yang bikin pikiran kita jadi blackout ya, ketika sensasi muncul jangan pernah disamakan ataupun dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini gak ada hubungannya teman-teman. Ketika sensasi muncul, aduh, jangan-jangan, jangan-jangannya ini yang selalu mengkait-kaitkan dengan penyakit, aduh, jangan-jangan selalu dikait-kaitkan dengan masalah kematian dan sebagainya. Nggak ada hubungannya teman-teman. Jadi kalian untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, ketika sensasi apapun sensasinya tidak berbahaya, walau sehoror apapun, seserem apapun, se-ekstrim apapun sensasinya, dari piar-piaran,
dari les-lesan, kaki dan tangan itu keluar keringat dingin, tremor, terus juga ulu hati mengganjal, dada panas, wah pokoknya berjibun banget, kepala kebas, kelengannya hebat, mata buram, telinga berdenging, hidung mampet, napas berat dan sebagainya. Masih banyak lagi yang terkena 1001 sensasi. Apapun itu, mau 5000 sensasi, ya sensasi penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Kalian nggak perlu takut. Kalau semakin kalian down, ya sembuhnya itu lama. Semakin kamu ke trigger, ya sembuhnya lama. Semakin kamu menyamak-nyamakan sensasi dengan penyakit, menyamak-nyamakan jangan-jangan nih selalu dikait-kaitkan dengan kematian, itu lama penyembuhannya. Makanya kalian nggak perlu menyamak-nyamakan sensasi, kalian nggak perlu merasa-rasakan sensasi, kalian nggak perlu mengkait-kaitkan. Emang iya toh sifatnya orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder memang seperti itu sensasinya. Semakin kalian tenang menghadapi sensasi tersebut dan kita tahu penempatan, oh ini sensasi, oh ini udah cuek masa bodoh, itu sensasi nggak akan parah. Dan sensasi itu sifatnya hanya numpang lewat, teman-teman. Hanya numpang lewat doang sebentar. Kenapa kok bisa lama? Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun. Karena kamu membiarkan sensasi itu tetap ada. Membiarkan sensasi itu tetap betah. Kenapa? Kamu ikutin, selalu diikuti dengan apa? Dengan dikait-kaitkan dengan penyakit. Selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Ini yang membuat sensasinya awet, teman-teman. Maka untuk itu, para penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, kalian nggak perlu untuk mengkait-kaitkan sensasi ini dengan penyakit. Nggak perlu kalian mengkait-kaitkan sensasi ini dengan kematian. Ya walaupun sifatnya orang-orang yang terkena anxiety psikosomatis disorder itu rata-rata mereka itu ya selalu apa ya selalu mempunyai skenario sendiri. Selalu mempunyai skenario sendiri, selalu mempunyai peran sendiri, selalu dikait-kaitkan seperti itu. Jadi bawaannya tuh ya gundah gulana, yang lebih sukanya males-malesan, meratapi ya, terus juga menyamak-nyamakan sensasi. Ya kalau kalian ngikutin seperti itu, waduh lama teman-teman. Walaupun pasti bakal sembuh tapi lama buat kalian. Mau sampai kapan? Kita itu pengen lebih sembuh cepat. Jadi teman-teman, kembali kepada tema itu. Kenapa temanya ya pulih lebih cepat, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Maka yang pertama kalian harus menerapkan metode-metodenya yang dari kami. Itu sederhana. Kalau kalian itu yang beberapa langkah ya, yang kalian tanamkan dengan dengan konsisten, itu saya jamin teman-teman. Karena bukan hanya saya menerapkan di teman-teman yang lain pun juga sama seperti itu metodenya. Mereka tuh nggak perlu harus mahal teman-teman. Akhirnya mereka bisa sembuh total. Coba diikutin teman-teman. Ini kami nggak dijual programnya, silahkan gratis daripada kamu ikut-ikut yang nggak jelas. Ya begitu sekian bayar ini nggak jelas juga. Konsisten teman-teman. Nah terus untuk cara mengabaikan pola pikir negatifnya, kurang rasa takut, khawatir, cemas yang berlebihnya, nanti kami juga akan membahas untuk tema-tema. Untuk satu yang pertama hidup lebih hidup sekali, kita pilih happy saja, ada bodoh amat hal yang nggak penting, terus ada semua akan berlalu, lagi pula juga ada semua akan baik-baik saja. Nanti akan saya bahas gitu. Saya bahas satu persatu, hitung-hitung ngebalas kemarin-kemarin saya tidak bisa bikin video gitu kan ya. Jadi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, maka tanamkan metode-metode, insya Allah teman-teman kalian pasti sembuh. Saya pun sembuh, kalian pasti bisa sembuh. Dan mudah-mudahan video-video ini bisa membantu kalian agar kalian bisa lebih cepat, lebih pulih, lebih kuat, pulih lebih cepat, pulih lebih sehat, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan dengan adanya wasilah video-video ini, apalagi sampai benar-benar sembuh total, itu yang saya harapkan. Amin ya. Paling tidaknya adanya video-video saya itu bisa membantu kalian yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya dengan sensasi, penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Maka untuk itu teman-teman, mudah-mudahan ada video ini manfaat. Kalau memang manfaat, tolong share dan bantu kepada yang lain agar video-video ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain. Itu saja. Alinsan dan makanan khotbah lisan. Saya manusia biasa, teman salam dan khilaf, dan mohon maafnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.